Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat bukti. Regresi linier OLS adalah sebuah model regresi linier dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Tahapan pengujian agar model regresi linier OLS menjadi valid sebagai alat peramal adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji heteroskedasitisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Dan yang kelima, uji linearitas. Berikut tutorial menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama-tama adalah kita membuka program aplikasi SPSS, lalu klik pada variable view, kemudian pastikan dalam keadaan scale, kemudian desimal dalam keadaan 0, kemudian klik data view, lalu salin data dari mikroskop Excel ke dalam aplikasi SPSS. Pertama yang akan kita lakukan yaitu melakukan uji normalitas. Yang pertama, uji grafik, yaitu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear, lalu akan muncul kotak dialog Linear Regression. Kemudian, pada kotak Dependent, isi dengan variabel Y, dan kotak Independence dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Sudah, lalu klik tombol plots. Akan muncul kotak dialog linear regression plots. Kemudian, isi kotak Y dengan spreadsheet dan isi kotak X dengan zipred. Pada menu standardized residual plots, centang histogram dan normality probability plot, lalu kemudian klik continue dan OK. Berdasarkan gambar grafik histogram di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Berdasarkan gambar grafik p-plot, dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Yang kedua yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah pertama adalah mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual. Caranya adalah klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Akan muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Selanjutnya, masukkan variabel Y ke kotak Dependent dan variabel X ke kotak, kemudian klik tombol Save. Kemudian, akan muncul jendela dialog Linear Regression Save. Pada kolom residual, centang Unstandardized. Kemudian, klik Continue, lalu klik OK. Abaikan output, lihat data view, ada variabel bernama res1.
Uji yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Yang pertama ada uji Gleiser. Caranya klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Kemudian isi kotak dependen dengan variabel Y dan isi kotak independence dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Kemudian klik save. Lalu klik save. Kemudian akan muncul jendela dialog linear regression save. Pada kolom residual centang unstandard list. Kemudian klik continue. Lalu klik OK. Abaikan output, lihat data view, ada variabel baru bernama res1. Kemudian klik transform, kemudian klik compute variable. Akan muncul jendela dialog compute variable. Pada kolom target variable ketik res2. Lalu pada kolom numeric expression ketik abs underscore res dalam kurung res underscore 1, kemudian klik OK. Abaikan output, lihat data view, ada variabel baru bernama res2. Lalu klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Dalam kotak dependen, keluarkan variabel Y, lalu ganti dengan res2. Kemudian klik OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan tabel convenience di atas, kesimpulannya adalah apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi lebih dari 0,05. B adalah uji grafik scatter plot. Klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Isi kotak dependen dengan variabel Y. Dan isi kotak independence dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Kemudian klik plots. Kemudian akan muncul jendela dialog linear regression plots. Isi kolom Y dengan spreadsheet dan isi kolom X dengan zspread. Lalu klik continue.
maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Pada gambar di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Klik analyze, kemudian klik regression, lalu pilih linear. Maka akan muncul jendela dialog linear regression. Isi kotak dependent dengan variabel Y dan isi kotak independent dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Kemudian, klik statistik. Kemudian akan muncul lagi jendela dialog linear regression statistik. Kemudian, centang deskriptif dan collinearity diagnostik. Kemudian, klik continue. Lalu OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Pada tabel di atas menunjukkan tidak adanya korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Pada tabel convenience menunjukkan nilai VIV kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.